Oh. Oh ya Mas. Yang nonton ya. Ogok, ogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Bisno Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang permasalahan pada mobil Suzuki Carry. Kita akan membahas mobil Suzuki Carry tiba-tiba mogok di jalan. Ketika kita sedang mengendarai mobil Suzuki Carry, tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Nah, itulah yang akan kita bahas, apa saja yang perlu dicek, kemudian solusinya bagaimana, kita akan informasikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, buat teman-teman semuanya jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Berbicara tentang masalah mobil yang tiba-tiba mogok di jalanan, ini tidak khusus untuk Carry tapi untuk semuanya bisa saja, untuk Suzuki Carry 10 ataupun mobil Futura ataupun sejenis yang lainnya. Semoga video kali ini bisa menjadi rekomendasi. Ketika mobil mogok di jalan, yang pertama kita harus cek tentunya adalah bahan bakar. Nah, bahan bakar kita harus cek ketika mobil mogok, apakah bahan bakar di penampungan tangki masih ada atau tidak. Kita cek dulu, karena ketika indikator bensin kalau masih berfungsi itu jelas posisi ada di E atau di bawah E, itu berarti tandanya bensin atau bahan bakar habis. Tapi ketika tanda indikator bahan bakar di jarum indikatornya masih posisinya di atas E, kok tiba-tiba mati, dan ternyata penampung bahan bakar itu sudah tidak ada isinya, berarti terjadi permasalahan indikatornya yang error ataupun pelampung bensinnya yang error. Nah, cara ngeceknya, apakah bensin dari tangki ke suplai ke karburatornya berfungsi apa tidak. Nah, selang inilah selang pada karburator, pada output dari rotak yang menuju ke input karburator. Kita buka, kemudian kita posisi kontak, itu keluar bahan bakarnya apa tidak. Ketika selang ini mengeluarkan bensin atau mengeluarkan bahan bakar, berarti bahan bakar masih, kemudian tanda-tandanya full pump atau rotak itu juga masih berfungsi, itu berarti bahan bakar masih. Kemudian ketika posisi kontak on, kita harus cek pada rotaknya. Ketika rotaknya tidak berbunyi tek 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 ataupun tidak ada suara sama sekali, berarti bensin atau bahan bakar tidak bisa naik ke atau tidak bisa menyuplai ke karburator. Itu bisa permasalahan berarti dari rotaknya. Kita harus cek rotaknya, apakah dari platinanya yang rusak ataupun dari lilitannya. Nah, jangan dulu-dulu mengambil kesimpulan untuk rotak diganti, tapi kita cek dulu platinanya, karena platina habis bisa menyebabkan rotak tidak bekerja. Setelah rotak sudah, kemudian kita menuju ke karburatornya. Ketika bensin semuanya lancar, kemudian rotak masih berfungsi, bensin atau bahan bakar tidak masuk ke karburator, berarti terjadi permasalahan karburator. Ada penyumbatan pada bagian selang input atau bagian selang masuk pada bahan bakar di karburator. Kita harus bongkar karburatornya, itu ngeceknya. Setelah bahan bakar semuanya sudah tercek, kemudian kita cek lagi pada indikator di speedometer. Ketika kita posisi kontak on, itu harus nyala semuanya. Indikator oli, kemudian indikator aki itu nyala, berarti setrum aman. Ketika posisi kontak on,
indikator tidak nyala, indikator oli, kemudian indikator pada aki tidak menyala, berarti ada permasalahan pada sistem kabelnya. Kabel atau jalur pada kelistrikannya bermasalah. Coba dicek pada bagian akinya, apakah kendor ataupun akinya yang kehabisan setrum. Ketika aki kendor, mobil ketika buat jalan bisa terjadi tidak terjadi connect antara kabel dengan aki, itu bisa menjadikan mobil mogok. Karena apa? Tidak ada arus pada mobil tersebut, mengakibatkan mobil menjadi mogok. Kemudian aki dicek ada setrumnya atau ada arusnya atau tidak. Ketika aki dicek tidak ada arusnya atau tidak ada setrumnya, berarti akinya tekor, kehabisan setrum. Kita harus cek pada bagian alternatornya atau pengisiannya. Nah, ketika pengisian bermasalah atau alternatornya bermasalah, maka aki tidak mendapatkan suplai pengisian arus, itu menjadikan aki tekor. Ketika aki sebagai pusat dari kelistrikan tidak ada arusnya atau tidak ada listriknya atau kehabisan setrum, itu menyebabkan proses pada kelistrikan di mobil itu bermasalah, makanya menyebabkan mobil mogok. Kemudian untuk mengecek alternator yang bermasalah atau tidak, sudah ada caranya. Kita menggunakan obeng yang dari bahan besi. Ketika mobil hidup itu ditempelkan pada polinya apakah ada magnetnya atau tidak. Ketika tidak ada magnetnya, berarti proses pengisian bermasalah atau alternatornya bermasalah. Kita harus bongkar, harus diservis alternatornya. Kemudian pengisian yang bagus, ketika kita melepaskan pada terminal akinya, kalau memang benar-benar pengisiannya bagus, ketika kabel pada terminal di aki dilepas, mobil tetap hidup. Ketika terminalnya dilepas, mobil kok mati, berarti ada permasalahan pada sistem pengisiannya. Kita harus servis pengisiannya. Ketika sistem pengisian sudah kita cek, kita merambah lagi pada bagian pengapian. Pengapian mobil tiba-tiba mogok, kita cek businya. Busi pada mobil Suzuki Carry ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk posisi 1 ada di bagian depan, kemudian mengurut ke bawah ke belakang, itu berarti mengurut ke belakang adalah paling ujung belakang adalah busi nomor 4. Kita bongkar businya, kita lepaskan businya, ada yang basah atau tidak. Ketika mobil businya basah 1 atau 2, itu masih bisa hidup walaupun mesinnya menjadi tidak stasioner ataupun berbet. Tapi ketika busi mati lebih dari 3 atau busi tidak bisa mengeluarkan pengapian lebih dari 3 businya, maka dipastikan mobil tidak bisa hidup. Tapi ketika busi mati 1 atau busi mati 2, itu masih bisa hidup tapi mesinnya berbet. Nah, untuk mengecek pengapiannya seperti ini lur. Kita tempelkan businya pada bagian yang besinya, atau kita tempelkan pada bagian tutup klep. Kemudian kita starter apakah keluar api atau tidak, keluar api atau tidak. Kemudian kalau tidak keluar api, kita lepaskan businya, kita cek kabel businya keluar api apa tidak. Ketika tidak keluar api, otomatis bisa menyebabkan busi basah. Kita merambah pada bagian kuil. Nah, di sini kuil juga menyebabkan mobil menjadi mogok ketika kuilnya bermasalah. Di dalam kuil ada terminal positif dan negatif, kemudian ada yang 3 terminal. Nah, untuk yang kita membahas yang 2 terminal positif dan negatif atau plus dan min.
Untuk posisi plus, kabelnya adalah kabel yang dari kontak starter, kontak dari depan. Itu kalau dipraktekkan dilepas ini keluar apinya, itu berarti posisinya pada plus bagian koil. Kemudian yang pada bagian minus atau bagian min atau bagian negatif itu jalur yang menuju ke distributor ataupun delco yang ke platina, itu dari min ke delco. Nah, ketika kita akan mengecek kuil, cara ngecek kuil gini lur, kabel dari delco kita cabut yang kuil itu, kemudian kita tempelkan pada bagian minus pada atau bagian bodi, tapi jangan sampai menempel, ada jarak sekitar 1 cm atau setengah cm. Kalau itu keluar api berarti kuil aman, tidak bermasalah. Kemudian api berwarna biru atau berwarna merah itu juga bisa menyebabkan mobil berbet ataupun mogok. Ketika berwarna biru berarti pengapian masih bagus, tapi ketika apinya berwarna merah ataupun kecil itu berarti kuilnya sudah bermasalah, sudah minta ganti. Ketika pengapian dari kuil besar berarti sudah aman, kita merambah lagi pada bagian distributor atau delconya. Di dalam delco tersebut ada platina. Kita cek platinanya, ketika posisi menutup kita gunakan obeng atau bahasanya dry gapeng ya lur. Kita cungkil-cungkil apakah keluar api atau tidak, tapi kontak posisi on. Ketika di situ memercikan api berarti platina masih berfungsi. Ketika dicungkil-cungkil atau diotak-atik dengan obeng tidak ada pengapian, berarti permasalahan pengapian yang dari kuil yang menuju ke distributor tidak bermasalah, ataupun bermasalah kuil dari distributor kabelnya bermasalah atau kuilnya yang bermasalah, ataupun dari platinanya yang memang sudah menipis. Karena platina ada masanya dan bisa habis dan bisa sewaktu-waktu diganti. Kalau semuanya sudah beres dari pengapian kemudian distributor sudah beres, mesin masih belum bisa hidup, kita cek pada bagian sikring. Nah, untuk sikring mobil Suzuki Carry ada di bawah dashboard di sebelah kiri setir. Nah, bagian inilah tempatnya sikring. Kemudian pada penutupnya ada tandanya di situ. Kita cek sikringnya satu persatu ada yang putus atau tidak. Kalau pada bagian kontak atau pada bagian arus itu putus, itu menandakan biasanya lampu indikator pada speedometer tidak menyala. Itu bisa menyebabkan mobil mogok. Itu. Ketika kita mengecek pada bagian distributor, kita coba posisikan mobil di starter. Ketika rotor tidak berputar, berarti menandakan timing belt itu putus. Ketika timing belt putus, berarti perputaran dari keras ke knock as itu tidak ada yang menyambung. Jadi otomatis tidak bisa hidup. Nah, karena fungsi timing belt di sini adalah sebagai penyambung dari keras ke knock as untuk putarannya, itu bisa menjadikan mobil hidup. Tapi ketika timing belt putus, mobil otomatis akan mati atau tidak bisa hidup. Untuk pergantian timing belt pada Suzuki Carry pada standarnya adalah 50.000 km. Untuk pemasangan timing belt sudah saya videokan pada video sebelumnya. Ketika rotor berputar berarti timing belt aman, tapi mobil belum bisa hidup. Itu bisa kita cek pada jalur kabel yang menuju ke distributor atau ke delco. Kabel ini ketika kita lepas kemudian kita posisi kontak, kita konkretkan atau kita kasih dengan yang biasanya ada alat yang untuk memberi tanda apakah ini ada harusnya atau tidak. Kemudian kalau tidak, biasanya kita tempelkan pada bodi. Kalau keluar apinya atau percikan apinya berarti masih ada
arusnya, itu berarti nggak bermasalah. Tapi ketika kita cek pada kabel ini nggak ada arusnya atau nggak ada setrumnya, itu kita harus mengurutnya. Berarti ada kabel putus di tengah, ataupun kita harus telaten untuk mengurutkannya. Itu ketika bagian-bagian semuanya sudah dicek dan sudah diperbaiki, mobil kita coba di starter, mobil bisa hidup kembali, berarti permasalahan sudah selesai. Itulah sekilas tentang masalah mobil yang tiba-tiba mogok di jalan dan yang harus dicek, antara lain adalah itu. Buat sedulur-sedulur semuanya atau teman-teman semuanya yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komen. Itu menjadi tambahan ilmu buat kita dan buat teman-teman semuanya, karena di luar sana masih banyak kadang-kadang ketika mobil mogok di jalan itu sedikit bikin pusing, bikin puyeng, bikin rumit. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa berbagi pengalaman. Kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya. Tidak ada istilah kita mengguri atau kita so tahu. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jangan lupa kasih like pada videonya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Jangan lupa kasih like biar kita semangat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.